Assalamualaikum, selamat siang. Harusnya seperti PBNU itu harusnya paling tidak itu apa? Sudah turun tangan, harusnya. Ini yang bersuara sudah siapa? Sudah terah dari buntut. Tentu semua orang tahu, terutama orang PBNU. Buntut itu punya peran banyak pada Surabaya 45, pada awal cikal bakal pembentukan Nahdlatul Ulama. Dulu Mbah Abbas itu mati-matian menjaga, membela Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau itu yang menjaga dari buntut. Beliau itu yang mengawal Mbah Hasyim Asy'ari. Bayangin saja. Akhirnya Tebu Ireng berdiri. Itu juga ada jasa banyak dari buntut. Lalu kemudian saat Surabaya 45 yang jadi hari pahlawan itu, pertempuran arek-arek Surabaya melawan sekutu plus nikah Belanda, itu pun juga Mbah Hasyim Asy'ari menunggu Mbah Abbas untuk datang. Setelah Mbah Abbas datang, baru dimulai pertempuran itu melawan sekutu. Pertempuran itu bisa dibilang sangat ngeri, karena lawan pasukan dari darat, dari laut, dari udara. Peralatan sekutu saat itu nomor 1 di dunia. Jika Gus Abbas buntut ini bisa dibilang turun dan tegas, bisa dibilang ganas lah, tegas ganas, yaitu tanda jika buntut memang harus muncul lagi. Kalau seperti oknum-oknum siapa yang udah terkenal itu, entah itu ngaku turunan Nabi, entah itu Gus atau siapa, mereka itu gak seberapa jika dibanding jasanya buntut, gak seberapa. Buntut memang bukan apa ya, bukan tempatnya ustadz yang ala-ala seleb, itu bukan seperti itu. Buntut muncul jika memang dibutuhkan dan sudah dibutuhkan oleh NU. Apa kurang saat mereka menghina tikus, curut, bajingan, banyaklah hinaan mereka ke pribumi, khususnya ke orang-orang NU. Kurang. Ini ada satu video dari Gus Abbas buntut. Ya, ini loh, ulama itu seperti ini paling tidak. Yang lainnya pada kemana, apalagi yang sudah sangat mapan pondoknya, santrinya, wow, banyaknya bukan main. Kenapa nggak ikut berperan salah satu deh ke hal ini? Kenapa harus hanya buntut gitu? Kalau buntut sudah teruji, bahkan yang terakhir di mana luar Jawa kemarin tuh, yang kira-kira putih apa dulu tuh saat mendekati pemilu itu siapa? Adiknya Gus Abbas, Gus Faris. Berapa banyak masa saat itu mengurung, mengejar, bayangin saja. Itu demi menjaga marwah NU, membuat acara apa itu, kira-kira putih itu apa saat itu. Di situ udah ketahuan gitu, di mana tempat di mana yang bisa dibilang apa ya, golongan-golongan yang NKRI-nya dipertanyakan gitu loh. Nah ini gantian kakaknya soal nasab, mengawal soal nasab, karena memang sudah keterlaluan. Hinaan mereka sudah keterlaluan. Ini dia dari Gus Abbas untuk ini yang terbaru termasuk. Silahkan. Saudara-saudara sekalian, setelah Orde Baru kemudian NU menghadapi siapa? Menghadapi HTI, Hizbut Tahrir. Walaupun Hizbut Tahrir orang Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia orang tanggung-tanggung sing didol marang sampean kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat sing paling diremeni marang NU. Tapi untuk menjelek-jelekan orang NU sampai di framing, diklaim bahwa bangsa NU anti kalimat tauhid, dasmu gundul. Begini apa? Sekarang saya tanya, orang yang mengagungkan kalimat tauhid itu membuat bendera apa mengucapkan?
mengucapkan kalimat tauhid atau membawa bendera. Kalau seumpama katanya mengagungkan kalimat tauhid dengan membawa bendera, saya minta dalilnya mana, Qurannya mana, hadisnya mana? Kalau seumpama orang NU mengagungkan kalimat tauhid, bukan mengibarkan benderanya tapi mengucapkan kalimat tauhid sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan banyak di hadis, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipanjangkan nafasnya seperti halnya kita tahlil la ilaha illallah sampai nafasnya habis 3 kali. Rasulullah mengatakan kalau dibaca dengan ikhlas Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi Rasulullah mengatakan mangkola, mengucapkan, tidak ada mengibarkan bendera. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya itu la ilaha illallah. Faman qalaha fa huwa fi hisni wa man kana fi hisni fa huwa aminun min iqabi. La ilaha illallah itu saya itu la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kayak orang NU dan para bangsa semua, maka dia berada di lindungan Allah. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Barang siapa yang berada di lindungan Allah, maka bakal aman dari siksa Allah. Allah mengajarkan kepada kita menghormati, mengagungkan kalimat tauhid, bukan sekedar mengibarkan benderanya, tetapi justru mengucapkan kalimat tauhid. Ini framingnya dibalik, diputar-balikan. Nah, Nahdlatul Ulama dan Ba'asyir itu yang suka mengucapkan kalimat tauhid itu diklaim sebagai orang yang anti kalimat tauhid. Mereka semua justru mengharamkan tahlil, mengharamkan mengucapkan kalimat tauhid, mengharamkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Justru mereka mengaku dirinya adalah pembela kalimat tauhid. Allah tahu ini batil, maka dihancurkan itu batil oleh Allah SWT. Hancur saudara-saudara sekalian. Dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan apalagi pembelaan Islam, dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan apa, semuanya ada semua. Tapi Allah tahu, Allah tidak tidur, Allah tidak bodoh, Allah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka itu semua tidak benar, maka Allah hancurkan itu. NU tetap berkibar. Lalu setelah HTI kemudian ada lagi muncul apa, FPI, Front Pembela Islam. Orang tanggung-tanggung ninggurine Habib kabeh sing ngakune putune Kanjeng Nabi. Mila sampean lawane kedor lawan putune Kanjeng Nabi. Apa maneh Habib cungure dawa-dawa jenggote dawa-dawa nggo jubahe gede-gede wis kedor kabeh wong Purwokerto. Gini mboten? Subhanallah. FPI, saudara-saudara di belakangnya para habaib sudah mulai mencoba mengutak-utik NU, menjelek-jelekkan NU, memframing NU yang tidak benar. Saudara-saudara kalian sudah mulai memisahkan diri daripada Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU yang tadinya betul-betul khidmat kepada NU, senang sholawatan, senang tahlilan, dipisah dibawa ke FPI. Ketika udah masuk ke FPI, akhirnya dia tidak suka lagi kepada NU. Dia kemudian suka mengkritik NU, suka menjelek-jelekkan NU, bahkan sudah di luar batas tingkah lakunya. Allah Maha tahu, walaupun di FPI itu ada orang-orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tapi ini tidak benar, ini batil, maka dihancurkan oleh Allah di FPI. Betul betul. Bilang hati-hati lawan NU niku. Waqtasimu bihablillah. Berpegang teguh marang kabel Gusti Allah. Hablun niku kabel. Kabel niku sanes tali. Mal farqu baina tali wal kabel. Apa bedane tali kali kabel? Bedane tali ora ana setrum, nek kabel mengandung setrum. Nah, Nahdlatul Ulama itu mengandung setrum. Nah, Nahdlatul Ulama bihablillah, hablun ku panjang. Yaiku sanad. Ilmu itu ana sanad. NU niku ilmune dhewe sanad. Maca Quran ana sanate kali gurune nganti Kanjeng Nabi. Maca hadis ana sanate kali gurune sampai Kanjeng Nabi.
nganti maca kitab fikih kami gurune sampai muallife, maca Fathul Qorib, maca Riwayatul Afiyat Muhadzab, sampai maca kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, maca kitab nahwu sorof yo ono sanate. Tarekote ning kono dipirek ning kono sanate nyambung marang Kanjeng Nabi. Masyaallah para sahabat Rasul nyambung marang Kanjeng Nabi. Tahlilannya nyambung marang Kanjeng Nabi, wiridnya nyambung marang Kanjeng Nabi, ilmu tafsir Quran bari hadisnya nyambung marang Kanjeng Nabi, syariatnya nyambung marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ne saka Gusti Allah. Gusti Allah adalah Allahu nur samawati wal ard. Gusti Allah adalah cahaya langit dan bumi, pusat daripada setrum yang ada di dunia. Nomor kaping kali turun marang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, setrum di atas setrum. Kemudian dibawa membawa Al-Qur'an, Al-Qur'annya juga nur. Kata Rasulullah mengatakan inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Yang namanya Al-Qur'an ini adalah kabelnya Allah yang mengandung setrum dan bisa bercahaya. Nur bercahaya mengandung setrum, diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril khuliqa min nur, diciptakan dari setrum dan cahaya, turun kepada para ulama guru-guru kita semua. Sanadnya nyambung muttasil, di mana kata Rasul al ulama misbahu hadhihi ummah. Ulama itu lenteranya, listriknya umat saya. Ulamanya listrik mengandung setrum, Kanjeng Nabi mengandung setrum, Quran mengandung setrum, malaikat Jibril mengandung setrum. Setrumnya saka Gusti Allah, pusat daripada setrum. Ditampili Nahdlatul Ulama bila sapa sing lawan NU ngelek-elek NU jungkal banget setrum nang NU. Begini boleh? Para sahabat, para sedulur, makanya saya memahami bahwasanya kalau seumpama ada kiai-kiai NU yang sekarang sedang membahas nasab dan eksistensi masalah ba'alwi atau habaib, ini menurut saya itu karena ada oknum-oknum habaib sing wis ora bener sikape marang NU, kualat marang NU. Gino mboten. Saudara-saudara sekalian, aku ngomong wong sing ora bener. Nek umpama sampean jadi habaib sing bener ora usah tersinggung. Nek tersinggung berarti padha ora bener ya. Gino mboten. Saya lihat fenomena yang ada sekarang itu adalah kelompok oknum-oknum habaib yang membenturkan dirinya dengan Nahdlatul Ulama, bahkan memframing KNU, mengasumsikan kepada masyarakat tentang KNU orang benar. Contohnya nopo Buya Syaib Akil dikiranya apa? Dikiranya Syiah. Kadang-kadang disebut Syiah, kadang-kadang disebut liberal. Padahal Nahdlatul Ulama niku mboten Syiah, mboten liberal. Wong iku tawassut, tasawuf, tawazun sampun dipun jelasaken ngertos sedaya. Para sederek perang, para sedulur sedaya bangun. Di apa disebutnya? Oh, Kiai NU sudah liberal. Wong Kiai NU niku kiai kampung kok. Coba panjenengan taklet marang kiai sampai di kampung, kiai sampai ngertos apa mboten teng artos liberal. Saya jamin gak ngerti liberal itu apa sih. Tapi diposisikan seperti itu. Akhirnya apa? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang-orang dari NU, sehingga para masyarakat Nahdlatul Ulama yang ada di kampung-kampung, khususnya di kota-kota besar, sudah termakan doktrin-doktrin oknum-oknum habaib semua. Akhirnya apa? Aduh sama NU, berani marang NU, akhlak adab ora apik marang NU, marang NU. Langsung ada. Masya Allah, sampai para syarif, para sedulur, ono maning para syarif, para sedulur, ono sing nyebut Gus Dur iku wali setan. Astagfir, wis ora kaya kue bae para syarif, para sedulur. Ini oknum habib sing kadang-kadang cangkem ora bener iki kudu diberesi, kudu dinasehati sing apik kudu Indonesia ben marem. Kenapa den? Para sahabat apa? Bayangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat membela habaib pada waktu habaib ada masalah dengan pemerintah. Kira-kira tahun 70-an niku.
Niku sing bela niku adalah sapa? Sing bela niku Gus Dur, sing bela niku napa? Kiai Ma'ruf Amin, wong NU kabeh, tapi perwis dibela uripe penak jamaah akeh. Bisa-bisane ana oknum Habib sing ngomong Gus Dur utama buta hati. Ini bagaimana seperti ini? Kenapa tuh? Kenapa mboten kualat Gus Dur? Gitu. Kiai Ma'ruf Amin yang betul-betul membela di pemerintah. Habib aja lunga, Habib ora usah deportasi ana Yaman, ora usah. Wis nang kene wis duwe anak bojone ning kene. Mbak Kiai Ma'ruf Amin segitu hebat membela Habaib, Gus Dur segitu hebat membela Habaib, tapi caci maki oleh oknum Habaib, dihina oleh oknum Habaib. Bagaimana mungkin saya sebagai generasi muda NU orang marah, nindok orang ewok salah? Orang usah dipikirin, melongo apa sampai melongo ketelak, melongo di samping. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Masya Allah, saudara-saudara kalian, sebetulnya kalian tuh kalau hidup di Indonesia udah enak, tinggal akhlaknya yang benar, adabnya yang benar. Ada kiai-kiai NU udah dihargai, jangan suka seperti itu. Sehingga proses dulu, ada beberapa kota sing anti marang NU Pak. Anti marang NU, dan bisa kalau ngintip marang Habib, anti marang NU wakil. Masya Allah, dulu yang namanya anggota FPI pasti menjelek-jelekan NU dan KNU, tidak mau bareng dengan NU, berbenturan dengan NU. Ini saudara-saudara sekalian, yang terjadi seperti itu, yang terjadi di lapangan seperti itu. Buya Ma'ruf Amin segitu berjasanya di kalian semua. Buya Ma'ruf Amin begitu jasanya kepada kalian semua, wahai habaib. Tapi apa ada oknum Habib yang berani-beraninya ngomong di depan jamaahnya dengan menyebut Buya Ma'ruf Amin itu sebagai binatang yang najis? Nyuwun sewu, babi. Di depan jamaahnya Buya Ma'ruf apa? Dibilangnya bukan Buya Ma'ruf, tapi sebut namanya aja. Ma'ruf Amin itu babi, babi enggak babi, jamaahnya. Babi enggak babi, babi enggak babi. Yang saya pikirkan, ini jamaahnya Habib ini senang sholawatan, senang tahlilan, berarti sebetulnya amaliannya NU, tapi sudah di framing, diciptakan sedemikian rupa, benci kepada Nahdlatul Ulama, tokoh ulama NU ini babi-babi, diungkap para Mustafa sampean ke para baik. Yang bersama kiai-kiai non NU podo nyebut marang oknum habaib ojo ditakoni marang sampean. Sebab tingkah sikap wis kaya kowe. Yang orang ngomong sing ora bener, sing bener, sing ora bener, sing bener tenang-tenang saja sampean. Dina ngoten ora usah tersinggung. Coba bayangkan Pak, di depan jamaahnya bilang katanya yang namanya Ma'ruf Amin itu babi apa babi apa babi. Subhanallah. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar NU sesepuh Indonesia, dicaci maki, dihina, diinjek oleh oknum habaib si orang benar. Pintar orang maca Quran orang bisa, maca kitab orang bisa, ngikah orang pintar dia. Sebetulnya itu adalah merupakan keprihatinan kita semua. Kalau semua Anda semua Gus, kenapa Anda seperti itu? Saya sebelum Anda bertanya seperti itu, saya tanya dingin, kenapa habaibnya seperti itu? Gimana? Ngaku lagi pengen orang pernah kayak gitu, tapi angker di konon deleng, masya Allah, sudah sikapnya sudah sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, lebih mewujudkan lagi saudara-saudara sekalian. Maka tentu saudara-saudara sekalian, ada lagi oknum Habib. Habib ini udah bocah mau kitab ora bisa. Manaknya masih anak muda, mau kitab ora bisa, mau Quran ora bisa. Nyebutak kiai dengan anjing, dengan babi, dengan anjing, dengan curut. Masya Allah. Ini saya tanya kepada kalian, kalau mereka dibimbing oleh oknum-oknum habaib semua benar kayak gue, rakyat Indonesia hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Akhlaknya hancur apa tidak? Moralnya hancur apa tidak? Hancur semua. Saya takut kepada anak cucu saya akan hancur nanti. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian,
Saya mendapatkan ada orang di antara satu daerah, begitu ada oknum Habib datang, itu majelis taklim yang ada di masjid-masjid yang diisi oleh orang NU, ngaji kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Syarhul Hikam, ngaji kitab Fathul Qarib, ngaji kitab I'anatul Talibin, ngaji kitab Nasrul Mu'minin, ngaji kitab Irsyadul Ibad, ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu begitu oknum habaib datang, katanya ada yang merintah dari sesepuhnya itu untuk ngurusin masyarakat. Tidak pengajian yang ada di daerah itu yang NU nya diganti sebagai oknum habib. Si kadang-kadang oknum habib orang bisa ngaji jadi hari ngaji doktrin terus. Mari kita mencintai Ahlul Bait. Sini teh Habib insya Allah lebus warga udah asmu. Wong sing tadi Habib orang mesti lebus warga. Gimana kan? Masya Allah. Ini saudara-saudara yang kita hadapi itu, Pak. Kenapa rakyat ini tambah rusak mentalnya? Kenapa masyarakat zaman sekarang itu tambah kasar? Kenapa? Sebab ada yang ngajari. Ngundang Buya Said namanya saja si Said, ngundang Buya Ma'ruf si Ma'ruf, ngundang memanggil Buya Mustafa Bisri si Mustafa. Subhanallah, ini adabnya kemana? Kalau ente sendiri, lah ente punya jamaah 1000 jamaah punya ente bakal hancur akhlaknya orang itu. Akhirnya muhibbinnya mengginasi semua hancur apa? Hancur apa? Mereka semua hanya menghormati habaib, tidak mau menghormati NU, tidak menghormati kiai-kiai selain habaib. Ini ajarannya sopok, ajarannya doktrin. Jadi saudara-saudara kalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, klaim yang harus kita perhatikan. Saya hanya mengingatkan kalian masyarakat Banyumas, hanya mengingatkan kalian. Selanjutnya terserah panjenengan. Belum niki tanah-tanah panjenengan, tapi ini ada oknum habaib sing kadang-kadang klaim tanah Madura adalah tanah yang diciptakan untuk habaib. Tanah Pasundan ada dari mulai Pamungpek sampai Garut sampai Tasikmalaya adalah tanahnya habaib. Saya bukan fitnah, buka YouTube-nya ada. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Jawa itu bintu Tarim, anaknya Tarim. Tarim adalah milik orang-orang ulama-ulama dari Yaman. Saudara-saudara sekalian, milik ulama dari Yaman diklaim semua punya Yaman, punya Tarim, punya habaib. Ada lagi mengklaim bahwasanya Indonesia Raya yang buat adalah Habib. Nahdlatul Ulama yang buat adalah Habib, bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pada waktu mau membuat NU meminta izin kepada Habib, jadi otoritasnya ada pada Habib. Ini pembelokan sejarah, ini sangat bahaya. Sudah mengklaim mengajari orang Habib, mengklaim angker sumpah, mengklaim untuk tujuan kebenaran, orang pati jadi masalah. Ini tujuannya malah justru ngamplemi kayak NU. Saya kira titik poin daripada pembedahan nasab itu dari situ, rungkatnya itu dari situ. Kenapa? Hilangnya sebagian daripada oknum habaib takzim kepada Nahdlatul Ulama, dan Allah tidak suka, Rasul pun tidak meridhoi, makanya dirungkat. Allah mengutus pasukannya untuk merungkat. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama orang itu, kalau seumpama ngaji sama Habib satu walaupun bodoh lebih mulia daripada ngaji sama kiai 70 kiai walaupun alim. Saya mau tanya, kalau ngaji sama Habib, Habibnya bodoh, saya mau tanya, ngaji apa? Kalian ngaji Quran sama Habib, Habibnya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak bisa tajwid, ngaji apa? Dipikir pakai otak yang pinter orang Banyumas. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian, banyak lagi oknum Habib, lagi oknum Habib lagi. Saya hanya memonodorkan kepada kalian realita yang ada terjadi di negara kita seperti itu. Kalau seumpama saya tidak menceritakan, salah saya, karena ini sangat berbahaya. Jadi kalian harus tahu urusan oknum Habib orang senang, orang apa semua orang senang itu urusannya harus diwaspadai.
Ini mengklaim-klaim ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia tanpa Habib, Indonesia tidak akan mengerti pangeran, Indonesia tidak akan mengerti Tuhan, Indonesia tidak akan mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Indonesia masih menyembah pohon. Oh, oknum Habib si cangkemel ini jelaskan pembohong. Habaib datang abad ke-19, cerita yang benar. Kalau nggak pengen dimarahin sama orang, kalau cerita yang benar. Habaib datang abad ke-19, yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan saya benci, bukan. Apa? Ini memang realitanya Belanda yang mendatangkan. Habaib datang abad ke-19. Di situ sudah ada Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Basmullah, Mbah Ahmad Dahlan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Habaib baru menginjakkan kakinya di Indonesia, orang Indonesia sudah masuk Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah punya kerajaan Kesultanan Demak Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Mataram Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Pajar Islam. Indonesia sudah memiliki Mojopahit Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Cirebon Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Banten Islam. Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah memiliki Ternate Sultan Bapulo Islam. Indonesia sudah memiliki Sultan Bone Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Maluku Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, Oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Islam, ini kata bohong, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Lo jadi aja digoroi terus deh. Ini model kayak dia gampang digoroi deh. Asal irungnya dalam aku coba berketurunan yang malu songo ngaku butuh Kanjeng Nabi irungnya blesek-blesek, orang asing percaya ya. Proses dulu. Ini sudah mengklaim. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan pemalsuan makam-makam, baik yang dilakukan oleh Oknum Habib atau bukan Habib. Ini harus dibeneri. Sejarahnya dibelokkan. Ada beberapa pahlawan makam pahlawan kita dibelokkan, dibakalikan, dihabibkan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa, wahai Habib? Buat apa, wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa. Punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibakalikan? Kenapa harus dihabiskan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Mulai dari Sumodiningrat sampai Banyong Syarif Abdul Karim Panembahan Giri Layak yang jadi menantunya Mataram Islam dikubur wonten dumateng Imogiri Jogja. Niku sudah dibaalwikan menjadi Al-Qadhi bin Yahya. Padahal itu adalah termasuk anaknya, yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah. Beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman, tapi beliau adalah seorang syarif dari Hijaz. Sinurnya buntet. Bilang ke ruang Purwokerto ngundang Nyong Habib, dia bingung. Kata-kata sampai orang bisa dideleng irung dawa sih, langsung Habib terus. Padahal ku Banyong orang nana sing diceluk ke Habib, dicelukin apa sedoyo Syarif Habib. Mbah Soleh ya Syarif Soleh, Mbah Mutaat Syarif Mutaat, nanti Mbah Muqayyim ya Syarif Muqayyim, bin Mbah Nuruddin Syarif Nuruddin bin Syarif Nuruddin, bin terus sampai terusnya Syarif Abdul Rahman. Ono jalanan yang jepon jalan Syarif Abdul Rahman ya banyak. Syarif Ali ya Syarif, nganti tokoni Syarif Abdul Karim Panembahan Giri Loyo ya Syarif, termasuk Syarif Tajul Arifin Muhammad Tajul Arifin atau kadang-kadang disebut Muhammad Arifin. Niku adalah Syarif bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah sedaya Syarif. Orang anak wong Purwokerto ziarah ning Cirebon, nyong arep ziarah ning Habib Hidayatullah, orang anak nyong kabehnya Bunda Syarif.
Itu menunjukkan bahwasanya Bible itu orang sangat nyaman tapi sangat ijaz. Gitu. Dari ijaz panggilnya syarif. Saudara-saudara sekalian, nah ini saudara-saudara sekalian, makam-makam palsu ini dibuat oleh oknum-oknum Habib semara benar. Nyontok paling berbes pada laporan Gus nyuwun sewu Gus iki ono oknum Habib itu gawe makam semara bener Gus. Kayaknya palsu Gus. Ya wis mengko dhisik urus dingin Laskar Sabilillah dingin. Urus dingin kono kebangkitan Wali Songo. Insyaallah ben kaya kowe mau diurusi kabeh. Nek semua sing palsu-palsu dibongkar bae. Di Probolinggo itu ada 4 makamnya dibongkar oleh masyarakat. Dibuat oleh oknum Habib yang tidak benar. Apa sih? Kata oknum Habibnya mengatakan bahwa ini adalah makamnya wali kutub Habib ini bin ini 4 makam. Begitu ada tesisnya masalah tesisnya di Imaduddin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib itu orang nyambung dengan Kanjeng Nabi, isu masalah pemalsuan makam, masyarakatnya bergerak. Kata masyarakat mengatakan jangan-jangan ini makam ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat adalah oknum Habib, dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ, adanya pesawaan. Akhirnya masyarakat lapor tengku, gue lapor teng Kapolsek, ngurutuk sedoyo guru apa sih nama? Dugi sedoyo wonten jumateng makam niku. Akhirnya gegeran ribut kali penjaga makame, kuncet makame disingkirakan. Akhirnya masyarakat bareng-bareng bongkar makame, pasti bongkar sedoyo 4 dibongkar diketuk ternyata orang anak isinya. Aku pengen takon iku oknum Habib gawe makam palsu ki maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah mewakili daripada masyarakat Banyumas. Leres nang mboten? Maksudnya apa? Dia gawe makam palsu, jawab maksudnya apa? Arep mengklaim bahwa tanah Jawa milik Anda tidak bisa. Gimana? Masya Allah. Di Indramayu kemarin di Indramayu ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal, diduga itu juga palsu karena kesaksian masyarakat. Dulu tanahnya rata nggak ada makam. Termasuk di Kerawang juga bangunannya sudah mewah, bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ini proyek yang sangat besar, ini sudah terorganisir dan tersistematis. Jadi Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam. Jadi kalau sumpama saya sebagai bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klan oknum-oknum Ba'awi untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. Karena fakta sejarah seperti itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara sekalian, itu yang namanya di Kalimantan ada 11 makam dibongkar, nggak ada isinya. Ada lagi saudara-saudara sekalian, terjadi ada masyarakat datang dalam satu daerah saya. Dulu dia termasuk bagian dalam pencari kuburan. Alasannya apa? Mencari syuhadanya Hizbullah. Begitu mencari syuhada Hizbullah, kata orang itu mengatakan kalau mencari syuhada Hizbullah bagusnya mendekatkan diri kepada sesepuh. Ini yang tahu adalah sesepuh dengan kiai. Begitu diarahkan sesepuh dengan kiai, itu timnya nggak mau, pengen bergerak sini. Akhirnya dia coba masuk menuruti, ternyata yang dicari bukan syuhada Hizbullah, tetapi yang dicari makam-makam tua yang sudah dikenal. Tiba-tiba sudah ada dimakamkan, diberikan nisan, ditulisnya Habib ini al ini. Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan bukan. Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam, wahai Banyumas. Gimana? Prihatin kita sayang sama habaib-habaib yang benar, kita eman di mata habaib-habaib sing lurus. Tapi oknum-oknum sing model kayak kieu gawe resah masyarakat Indonesia. Oknum sing model kieu memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan rakyat Indonesia dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa bukan sebagai rakyat saja. Makanya kalau sumpah di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai palsu, segera laporkan pada Laskar Sabilillah. Segera laporkan sama Laskar Sabilillah. Nanti akan saya tempatkan di sini Laskar Sabilillah. Udah ini urusan Laskar Sabilillah saja.
untuk NU menjaga menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhuwah Islamiyah saja. Urusan masalah ini ketegasannya pegang oleh Laskar saja. Karena ini kalau cuma ada yang mengatakan bos, berarti itu adalah bukan gerakan NU, bukan gerakan NU, ini termasuk gerakan ke-NU-an ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk mencegah Habib yang tidak benar, ini kebanyakan korban orang NU. Masya Allah, kemarin saya itu di Cianjur. Karena nanti akan ada acara lagi Cianjur nih. Sudah ada acara di Cianjur, sudah diancam-ancam lagi. Gak apa-apa, saya jalan-jalan. Gak apa-apa, kalau semua ada yang melawan, kita lawan semua. Apa? Masa saya bilang pasukan Mataram, pasukan Mojopahit, Pajang, pasukan Priangan, Prabu Siliwangi mau mundur nggak tapi mau kayak gue. Orangnya mundur nih. Gimana badan? Nangis. Kiai gue nangis iku. Gus, saya itu pernah Gus salah satu hari digentak oleh oknum Habib muda. Saya itu lagi ngaji, begitu pengajian selesai itu Habibnya juga ikut ngaji. Begitu turun saya tanya WC di mana Mas? Rupanya Habib itu nggak mau dipanggil Mas, menggentak saya di depan orang-orang. Kamu tahu nggak saya itu Habib? Saya adalah cucu Rasulullah. Nggak kurang ajar kamu. Kiai, di mana dia juga mendengarkan pengajiannya Kiai itu. Begitu Kiainya turun, salah menyebutkan Mas, dihina, dicaci maki di depan orang. Ini adab yang mana? Saya tanya sama waktu Habib itu. Jadi pulang ngomong Kiai, angker orang oknum si modal kayak berkampalan Kiai. So, antara anak senyewat, maju ngaku nyewat saya gitu. Gina ngomong model kayak kue dibela marang sampean, bela apa ya sampean? Gina ngomong. Jadi saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan nasab yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu sebetulnya adalah bukan masalah Kiai Imaduddin. Itu masalah kiai-kiai ulama zaman dulu sudah ada. Zamannya Imam Al-Jundi, zamannya Imam Al-Ubaidillah, zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada Abu Habaib mengatakan itu adalah frekuensinya Syiah semua, Syiah semua. Saya tanya, kalau mengatakan ente itu Syiah semua, ente punya dalil tidak ahli sudah macam apa? Ditanya dalil lah bisa, elek-elek. Saudara-saudara sekalian, dan ternyata dibahas tuh betul-betul si nyambung. Yang saya tahu pada waktu pertemuan di Bendaker, itu yang dibahas itu bukan sekedar satu judul, dua judul. Pertama pokoknya adalah 19 judul kitab nasab, dan pada akhirnya satu-satu terus turun, akhirnya menjadi 200 judul kitab lebih. Itu namanya ba'alim boten nyambung. Nyun jauh dengan sentuhan itu terhabis. Apa sebab? Sebab itu kenyataan realitas seperti itu. Kalau menurut saya, sudahlah. Apa itu nggak usah pamer-pamer merasa dirinya cucunya Rasulullah gitu, nggak bagus. Barangkali memang nggak benar, akhirnya tanggung jawabnya besar depan Allah. Betul. Udahlah, jadi orang bertakwa, jadi umatnya Rasulullah itu kita sudah bangga, sudah syukuran. Dulu zamannya Wali Songo, putra-putranya Wali Songo, anak cucunya Wali Songo, sama anda juga dipalsu-palsu dulu. Kalau yang memalsu-malsu kan ada, oh putra Wali Songo itu palsu, Habib palsu, cucunya kan dipalsu, kan yang memalsukan anda. Tapi kan dari Wali Songo kan diam saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena diterima. Kenapa? Karena yang kami banggakan bukan kita sebagai nasab, kalau nyambung pada Rasulullah, tapi jadi umatnya Kanjeng Nabi pun bangga, pun senang. Nggak salah. Milo kepengenane putra Wali Songo niku tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dhuwur. Apa? Wis diaku dadi umat Kanjeng Nabi yang wis syukuran. Milo palsu-palsu sama ente diem aja. Kenapa sekarang ternyata nasabnya kalian itu ternyata nggak terbukti, ente marah-marah? Untuk apa mengaku-ngaku jadi cucunya Rasulullah? Untuk apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Satu, nomor dua, udah tidak usah menjanjikan surga dan neraka. Ini saya nih, saya beri masukan. Tidak usah menjanjikan kepada orang ini mencintai saya pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Dari mana Anda? Makanya orang kebanyak ngaji, haditsnya dibaca. Jangan cuma ngomong nih kurang ajar sama agama. Ngomong sembarangan masalah agama. Hanya karena dirinya mengaku diri bangga sebagai anak cucunya Rasulullah, ngomongnya bertentangan dengan agama, malu Rasulullah. Mungkin Rasulullah juga marah sama anda. Rasulullah satu hari kedatangan Jibril. Rasulullah bertanya, Jibril, ini suara apa Jibril? Kata mereka, Jibril, ini suara neraka jahanam.
Waduh, begitu mengerikan. Iya. Kalau neraka jahanam sumurnya ada berapa? Tingkatan sumurnya ada 7. Yang pertama untuk siapa? Yang pertama untuk ini. Yang kedua untuk ini. Ketiga, keempat, kelima, keenam untuk ini. Selanjutnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, kalau sumur jahanam yang ke-7 untuk siapa? Jibrilnya diam, nggak mau jawab. Kenapa? Karena Jibril tahu Kanjeng Nabi sangat sayang sama umatnya. Pasti kaget. Akhirnya kata Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau diam? Katakan Jibril, tidak apa-apa Jibril. Buat siapa Jibril? Sumur nomor 7 ini Jibril buat siapa? Malaikat Jibril mengatakan dengan nada bergetar, ya Rasulullah, sumur nomor 7 ini adalah untuk umatmu yang berbuat dosa. Itu Rasulullah langsung, subhanallah, pingsan. Rasulullah pingsan. Begitu pingsan, akhirnya siuman. Begitu sudah sadar, Rasulullah itu diajak bicara sama orang-orang, diem aja. Rasulullah langsung masuk ke kamar. Itu ada seminggu gak keluar-keluar, menangisi kalian semua sebagai umatnya. Begitu Rasulullah sudah menangis, diketok-ketok sama Sayyidina Abu Bakar, gak mau keluar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali gak mau keluar. Akhirnya kata Abu Bakar mengatakan, ya Fatimah, coba engkau adalah qurratu aini, engkau adalah permata hatinya dia, beliau. Coba diketok-ketok. Akhirnya Siti Fatimah ngetok-ketok, assalamualaikum ya Abah. Bah, assalamualaikum. Saya khawatir kepada Rasulullah karena ini beliau belum dahar ini, belum makan, belum minum. Seminggu Rasulullah nggak makan, nggak minum, gara-gara mikir kalian. Yang kadang-kadang kalian dimintai patungan bulu dan aja susah sekali mau keluar. Betul lah, betul? Syukur aku direksi. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu Siti Fatimah itu ketok-ketok, Rasulullah tahu ini yang ketok-ketok adalah permata hatinya beliau. Keluar Rasulullah, badannya kurus. Keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada wajahnya lusuh, matanya sembam kayak habis menangis. Kata sang Siti Fatimah, ya Abi, mayukika ya Abi, apa yang membuat diri menangis? Tidak Fatimah. Rasulullah langsung terhunjam lagi, sujud lagi depan Allah, nangis lagi. Kata Siti Fatimah, bah, kenapa begini? Apa begini? Ceritakan kepada saya, ceritakan kepada kami. Rasulullah mengatakan, mana Abu Bakar sini, Umar mana sini. Diceritakan, saya tadi bertemu dengan Jibril, saya bertanya tentang neraka jahanam, saya kaget. Sumur nomor 7 itu bakal dihuni oleh umat-umatku yang berdosa. Saya kaget. Kalau seumpama neraka itu miliknya Rasulullah, Rasulullah tidak akan menangis, saudara. Makanya Anda sebagai Habib jangan sampai suka menjamin mencintai Habib bebas dari api neraka. Entasmu. Subhanallah. Makanya Anda sebagai Habib jangan suka menjamin masuk ke dalam surga. Siapa yang mencintai Habib pasti masuk surga. Iya, kalau habaibnya ulama, kiai bener, ini omongannya kasar, sikap tingkah lakunya nggak bener, bisa dikirim ke neraka jahanam semua. Apalagi nasabnya belum nyambung. Bahaya saudara-saudara kalian. Makanya saudara-saudara sekalian, kalian harus tahu bahwasanya yang namanya para ulama, para wali dulu dari Hijaz itu adalah dzurriyyatul Rasul. Dari Sayyidina Husain itu Syarif, dari Sayyidina Ali itu Sayyid, dari Sayyidina Hasan itu Sayyid. Nah itu saudara-saudara sekalian, itu diantaranya adalah dakwanya adalah ijra'u nutfatin nubuwah, yaitu adalah dakwanya adalah mengalirkan darah kenabian kepada orang-orang lokal. Itu Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Purwokerto, Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Banyumas, kawin dengan orang Pekalongan, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Sumatera, kawin dengan orang Aceh, kawin dengan orang Maluku. Makanya begitu keluar itu akhirnya jadi darahnya darah Maluku, darahnya akhirnya menjadi orangnya adalah orang pribumi, orang Jawa. Tetapi ingat, di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah. Walau kana irunguhum blesekan wa kulituhum buseman. Jangan dilihat bahwasanya mereka itu tidak ganteng, irungnya blesek, sebab di sini sudah ada yang framing mulia. Orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah, kiai-kiai ditampilkan, itu adalah tampangnya busam semua. Begitu tuh lihat adalah cucunya Rasulullah yang asli, wajahnya glowing. Orang yang semacam ini adalah Abu Jahal.
Sayyidina Ali pernah sakit hati gara-gara ada yang mengatakan, Sayyidina Husain, ya Husain, kamu cucunya Rasulullah tapi kok nggak pantas sih, kenapa kamu nggak lebih ganteng daripada si A? Tuh si A tuh yang lebih pantas dari cucunya Rasulullah, sementara kamu tuh tidak ganteng, gantengnya kalah sama dia. Yang pantas dari cucunya Rasulullah adalah dia, bukan kamu. Sayyidina Ali ngamuk. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya cucunya Rasulullah nggak boleh dilihat dari ganteng tidak ganteng. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, jadi apa yang terjadi sekarang sejak zaman dulu dah ada. Makanya saudara-saudara kalian tidak usah menjamin baju seperti itu. Ini saudara-saudara kalian, manakala ini saudara-saudara sekalian sudah di framing Indonesia itu adalah milik mereka, kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia milik mereka, apalagi ada makam-makam palsu milik mereka, akhirnya pada akhirnya saya khawatir mereka akan mengklaim Indonesia adalah milik kita, milik mereka. Kau lihat tuh ada kuburan sesepuh-sesepuh kita tuh, ini yang namanya bid'ah ya, ini Al-Bahdar, ini As-Saghah, ini Al-Munawwar, itu semua adalah mbah-mbah kita. Bagi orang Jawa itu sifatnya lupa, apalagi ada oknum habaib yang sudah berani mengatakan awal man ja'a fi Jawa itu min Ali Ba'ali, yaitu orang yang pertama kali menginjakkan tanah Jawa itu adalah keluarga habaib dari Ba'ali. Ini kedustaan yang sangat nyata dan Anda tidak boleh buang. Kenapa? Sebab ini adalah sudah masuk ke dalam sejarah yang prinsip. Ini tanahnya orang Jawa, bukan tanahnya Habib. Betul lah, betul. Subhanallah. Saya tidak mengatakan kalau yang namanya Habib itu adalah Yahudi. Walaupun ada pakar genetika yang mengatakan seperti itu, bahwa gen mereka adalah bukan Arab tetapi Yahudi. Itu pakar genetika. Kalau mau protes-protes sana sama bakal, jangan sama saya. Saya hanya membandingkan satu kejadian fenomena yang ada, dan itu real nyata. Kulo ngomongnya sing real mawon, sing katon ning mata mawon, sing ketinggal teng mripate kulo sari panjenengan. Apa sih? Hati-hati jangan sampai seperti Israel. Zionis Israel menguasai Palestina pertama kali adalah membuat makam palsu. Ini adalah tahu. Di pinggirnya Masjidil Aqsa ada 300 makam palsu lebih, dan di sekitar Palestina ratusan ribu makam palsu yang diklaim oleh orang Zionis Israel yang mengatakan bahwa itu adalah mbah-mbah mereka, makamnya datuk-datuk mereka. Padahal saudara-saudara sekalian, ternyata makam itu palsu berdasarkan kesaksian masyarakat setempat. Dulu tidak ada makam di sini, dulu tanah berapa, dulu adalah sawah. Tiba-tiba muncul makam diklaim oleh orang-orang Israel, ini adalah makam datuk leluhur dia. Akhirnya kemudian bergeser apa? Mengklaim tanah. Setelah itu diklaim tanah, bahwasanya saudara-saudara sekalian, tanah Palestina adalah tanahnya leluhur kami. Buktinya tuh ada makam-makamnya mbah-mbah kami itu di sekitarnya. Tidak mungkin kalau seumpama tanah Palestina bukan milik leluhur kami. Buktinya apa? Buktinya leluhur kami itu ada makamnya di pinggir-pinggir Palestina. Ratusan ribu makam. Itu menunjukkan bahwa Palestina itu adalah tanah leluhur makam kami. Akhirnya bergeser bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami, bukan untuk orang Palestina. Siapapun yang numpang harus diusir. Mereka mengadakan gerakan dibantu oleh Zionis yang ada, Zionis Israel yang ada di Amerika, yang ada di Inggris. Itu orang Palestina hancurkan, itu orang Palestina singkirkan, diusir dari tanah kelahirannya dari tahun 70 sampai sekarang belum selesai. Saya mau tanya, Anda ini sebagai bangsa Indonesia mau seperti itu terjadi di Indonesia? Jawab. Jawab yang lantang. Anda sebagai warga negara Indonesia mau itu terjadi di Indonesia? Jawab. Apakah kalau saya bicara seperti ini saya kejam sama habaib? Tidak. Apakah saya benci kepada habaib? Tidak. Anda oknum habaib, hentikan itu semua, baru saya akan berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, sampai kapanpun akan saya kejar sama Anda. Daripada anak putu kulo bakal hancur, daripada anak putu kita bakal terusir dari tanahnya sendiri. Nah, untuk bilang klaim sejarah sudah ada, klaim makam sudah ada, kemudian contoh-contoh yang batil dari oknum mereka merebut masyarakat. Saya itu kadang-kadang bukan berarti enggak seret, bukan. Ada Hawal Gresik, Habib ini bin ini Al-Idin. Sebetulnya di Gresik kan ada Maulana Malik Ibrahim Gresik, itu wali yang aslinya. Tapi sekarang
Sekarang sudah haul Solo adalah Habib ini bin ini, haul ini Habib ini bin ini. Kenapa harus mencantumkan kota? Haul Sunan Kudus juga Sunan Kudus saja, nggak pernah menampilkan haul Kudus, yaitu oleh wali Kudus Sunan Kudus, nggak pernah. Haul Sunan Kudus, haul Sunan Ampel, bukan haul Sunan Ampel wali Surabaya. Ini sudah namanya sudah boleh dicaplok sedikit demi sedikit. Asumsinya saya ketika haul Gresik berarti bukan Maulana Malik Ibrahim. Masyarakat sudah di framingnya ke arah situ. Haul Solo berarti ke arah ini, haul Surabaya berarti ke arah ini, haul Madura Pasuruan ke arah ini. Secara tidak terasa digeser sejarah kita. Kalau sama kita bisa sadar, Anda harus takut anak cucu kita bagaimana. Kebatilan itu akan difahami sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, makanya saya minta kepada kalian sebagai anak bangsa, kalian ini keturunannya Mataram Islam, Mojopahit Islam. Saudara-saudara sekalian, jangan diam, saudara-saudara, bergeraklah kalian. Jaga itu tanah yang ada di Banyumas, jaga itu tanah yang ada di Purwokerto. Jangan sampai nanti ada di sini ada Maulana Mahkum Bali, ada Sunan Ar-Rumi, yaitu Maulana Mbak Kali Bening, ada Maulana Ahmad Muhammad, ada Mbak Kiai Sambang, ada yang lain dan banyak Maulana Mahkum Umar. Itu semua Mahkum Umar, Mahkum Wali, niku adalah kalau saya julukan, niku adalah sakna Hijaz asli, niku julusan sing Uzbekistan, niku seorang syarif Pak. Untuk Kanjeng Nabi asli itu nggak ada yang meragukan. Saudara-saudara kalian, luar biasa. Maka dari itu saudara-saudara kalian disinilah saudara sekalian, saya makanya kalau ada kiai mengungkap tentang masalah ini, jangan dianggap kita itu benci sama Habib, tidak, tapi kita benci sama kebatilan. Ini ada bukan Habib, tetapi buat makam palsu ada. Habib bukan Habib, kalau buat makam palsu nggak dikatakan penipuan kita masyarakat, akan kita hadapi semuanya, akan kita lawan semua. Tidak benar. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, itu adalah Habib sing ora bener. Nek Habib sing bener ora usah ditakoni. Mudah-mudahan nek Habib sing bener ya insyaallah padha nutut dimakan Nahdlatul Ulama. Nggih ta? Insyaallah Habib sing ngentil ning NU kula jamin insyaallah akhlaknya niru akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kalian, dari Ijra Unut Fatin Nubuah ini, maka saudara-saudara kalian, kata Profesor Dr. Suluh bahwa kebanyakan para kiai dan para ulama itu adalah sudah mengandung darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kepengen tahu cucu-cucunya Rasulullah adalah terhunjam ada di dalam bumi, makanya buntet pesantren kekali sama nih Mbah Kulo, nanti sama nih apa Fuad, boten pernah ngaku tang ting tinggal sampai kinyong sarif ya, untuk Kanjeng Nabi, sopo sing ora nurut nyong mlebu neraka, sing nurut mlebu swarga, ora anak, ora wani. Kenapa? Jangan-jangan nek sultan aku ngomong sarif, jangan-jangan di depan kita itu ada orang yang memiliki kesarifan lebih tinggi, lebih kuat daripada kita. Ini yang ditakuti oleh orang buntet. Maka yang buntet itu tenate bukan tembak. Cukup syarif disimpan di dalam, supaya anak cucu kita jangan membanggakan kesarifan, tapi yang dibanggakan biar ilmunya dikagumi, biar akhlaknya. Yang satu lah niki para syarif para sulur. Saking kula cekap semen lawan mugi-mugi wonten manfaat pada faedah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل صلاة تجيرنا بها من النار وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.